Selamat datang di Podkasi edisi Ngobrol asik bersama alumni. Halo sahabat vokasi dimanapun berada. Hari ini kita sudah mengundang alumni kita, Mas Rahmat Hidayat, alumni Prodi D3 Pariwisata Sekolah Vokasi UGM. Halo Mas Rahmat, apa kabarnya? Halo Mbak Sinta, kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang saya di acara podcast ini ya. Oke, baik Mas Rahmat, senang sekali bisa bertemu kembali dengan alumni kita, sosok inspiratif yang saat ini sedang berada di Amerika Serikat, begitu ya? Iya, betul, Oke, Alhamdulillah. baik. Mungkin sebelum kita lebih banyak menggali atau berbagi kisah inspiratif dari Mas Rahmat, kita bisa perkenalan dulu gitu. Mas Rahmat, silahkan mungkin bisa perkenalan. Baik, terima kasih sekali lagi sebelumnya atas kesempatannya ini. Nama saya Rahmat Hidayat, biasa dipanggil Rahmat atau Mat aja boleh. Saya berasal dari Tasikmalaya, kota kecil di Jawa Barat, dan saya masuk ke UGM tahun 2012 dan lulus tahun 2015. Jurusan D3 Pariwisata. Oke, jadi Mas Rahmat ini adalah alumni angkatan 2012. Saat itu D3 Pariwisata. Kemudian aktivitasnya mungkin Mas Rahmat bisa diceritakan dari mulai perkuliahan sampai lulus. Boleh diceritakan? Baik, terima kasih. Untuk saya sebetulnya pertama kali masuk UGM itu melalui jalur PBU, Mbak. Itu ada program PBU namanya PBUTM. Jujur aja saya milihnya program itu. Dan jadi untuk program di UGM-nya sendiri saya mendapatkan beasiswa penuh. Segala jenisnya sudah gratis sampai dengan lulus. Lalu ketika semasa saya kuliah di UGM juga saya terlibat berbagai jenis aktivitas dari mulai organisasi seperti Kamadipa, terus pernah juga join UKJGS, Kopma, dan terus beberapa kali menjadi LO juga atau liaison officer buat acara internasional yang diadakan oleh sekolah vokasi UGM. Baik, mungkin kita kembali flashback di zaman-zaman kuliah gitu ya, Mas Rahmat. Dulu disebutkan tadi bahwa dulu pernah tergabung di berbagai kegiatan internasional, diawali dari sebagai LO gitu atau jadi buddy dari mahasiswa asing yang sedang student exchange begitu di vokasi. Kemudian dari menjadi buddy atau menjadi LO tadi terus membuka wawasan atau memotivasi Mas Rahmat untuk menuju kegiatan-kegiatan internasional selanjutnya. Mungkin bisa diceritakan Mas, awalnya dulu bagaimana Jadi pengalamannya? awalnya kan ya biasa ya Mbak, dari awalnya kota kecil di Jawa Barat gitu kan jarang ketemu orang asing ketika pertama kali ke UGM. Wah, ternyata banyak banget nih peluang-peluang yang bisa saya dapetin gitu kan. Terus awalnya iseng-iseng nyobain karena ketertarikan saya di jurusan pariwisata, saya belajar budaya, industri pariwisata, destinasi wisata dan sebagainya, tapi background saya dari dulu emang senang banget belajar bahasa asing kan, Mbak. Gitu loh. Jadi ketika bertemu banyak sekali orang-orang asing yang lalu lalang di daerah UGM, di daerah Jogja dan sebagainya, saya merasa termotivasi untuk lebih mempraktekannya gitu kan. Terus ada satu momen ketika dulu mungkin Mbak Sinta juga kita pernah kolaborasi bareng gitu ya. Saya menjadi LO untuk acara beberapa kali dari CDTC yang Chengdu itu, terus ke Tongren juga sama, saya beberapa kali asistensi dan pada akhirnya saya terpilih untuk berangkat bersama teman-teman dari prodi SVUGM itu untuk berangkat ke Chengdu, Cina untuk pertukaran pelajar itu sendiri, gitu. Oke. Itu jadi pertama kalinya Mas Rahmat menginjakkan kaki ke luar negeri begitu ya, di Cina. Pertama kali naik pesawat malah gitu. Pertama kali Di naik tahun pesawat, pertama kali ke luar 2014. negeri. Oke, itu Ya, ketika masih menjadi mahasiswa Sekolah Vokasi UGM begitu ya. ya betul Baik. Bang. Nah,
Oke, itu tadi pengalaman Mas Rahmat ketika kuliah gitu, sudah mulai terlibat dengan kegiatan internasional. Selanjutnya mungkin boleh diceritakan pengalaman setelah lulus, apa yang dilakukan Mas Rahmat gitu. Ya, jadi mungkin sedikit flashback lagi sebelum menginjak kelulusan. Jadi ketika masa belajar saya di vokasi UGM juga kan ada di vokasi itu kita ada OJT, Mbak, on the job training gitu kan. Nah, karena saya tipikal orang yang sangat penasaran dengan sesuatu hal gitu. Jadi ketika Prodi Pariwisata itu mewajibkan OJT waktu itu 2 kali untuk mahasiswanya, saya malah ngambil 3 atau 4 kali ya, saya lupa gitu OJT-nya saya gitu. Dan karena saya penasaran gitu kan, saya ngambil OJT pertama di travel agent pernah, di Prambanan sebagai tour guide pernah, di hotel juga pernah gitu kan. Karena penasaran. Nah, jadi ketika masa kuliah saya betul-betul dihabiskan buat benar-benar belajar, nyari pengalaman dan sebagainya, entah pengalaman profesional ataupun akademik gitu kan. Jadi setelah lulus, jadi saya benar-benar kayak udah ada gambaran meskipun jurusan pariwisata tapi saya udah ada gambaran dunia perhotelan seperti ini, dunia guiding seperti itu dan sebagainya. Nah, pada akhirnya saya lulus dari vokasi, saya kerja di salah satu hotel bintang 5 di Yogyakarta untuk tapi gak terlalu lama. Habis itu saya banting setir, saya ngajar bahasa Inggris di Tasikmalaya hingga pada akhirnya saya melanjutkan ekstensi di kampus lain untuk selama 1 tahun karena waktu itu kan program ekstensi di UGM sudah diberhentikan pas saya mau daftar itu. Dan habis itu ya saya semasa ekstensi itu saya benar-benar kerja apapun saya lakonin dari mulai jadi LO lagi untuk acara Olimpiade Internasional, terus pernah kerja di travel agent juga, jadi pemandu wisata untuk bahasa Spanyol, bahasa Inggris, terus interpreter, penerjemah, pokoknya apapun saya jalani, benar-benar gitu. Jadi ilmu yang saya dapatkan dari sekolah vokasi dulu tuh betul-betul kepake banget gitu kan. Ditambah dibalut dengan kapasitas dan ketertarikan saya dalam belajar bahasa asing, jadi betul-betul tersalurkan dengan baik kalau kalau itu yang saya rasakan. Jadi pada akhirnya 2019 ya saya dapat beasiswa lain untuk belajar bahasa Spanyol di Kolombia, Mbak. Gitu di Bogota, Kolombia, Amerika ya, Amerika Selatan. Amerika Selatan. Jadi Mas setelah dulu waktu kuliah pertama kali ke Cina begitu, terus akhirnya setelah lulus Mas Rahmat dapat beasiswa untuk belajar bahasa Spanyol di Kolombia. Kolombia begitu, selama Betul. 3 bulan ya. Ya, betul. Selama 3 bulan beasiswa fully funded. Jadi segala jenisnya sudah ditanggung gitu karena ini beasiswanya tuh waktu itu ditargetkannya itu untuk para pemandu wisata gitu kan. Karena Oke. saya waktu itu kan masih statusnya masih pemandu wisata juga. Jadi ngajar iya, ke hotel iya, pemandu wisata iya. Jadi karena banyaknya cabangnya itu jadi ya udah saya cobain karena kayak nothing tulus itu kan, Mbak. Jadi saya coba dan ternyata alhamdulillah dapat gitu kan beasiswa dari pemerintah Bogota waktu itu, ibu kota Kolombia, dan ya belajar di salah satu kampus yang cukup terkenal untuk pedagogi bahasa Spanyolnya yang bernama Instituto Caro y Cuervo. Gitu. Oke, jadi dari program ini apa saja yang didapat dari Mas Rahmat? Kalau dulu di Kolombia itu programnya banyak banget sebetulnya. Pertama selain bisa jalan-jalan gratis gitu kan ke salah satu negara berbahasa Spanyol yang ada di Amerika Selatan, juga kita waktu itu betul-betul kayak setiap hari Jumat kayak di kampus saya utamanya kita diajak keliling-keliling jalan-jalan ke daerah sekitar atau kunjungan ke museum, wisata-wisata dan sebagainya karena emang targetnya kan kita benar-benar di gojlok gitu kan buat belajar bahasa Spanyol tadi itu. Terus tambah lagi peluang yang atau pembelajaran yang bisa saya dapatkan adalah saya berkesempatan juga mengajar bahasa Inggris secara volunteer gitu kan untuk mahasiswa di kampus saya tersebut untuk level intermediate gitu, Mbak. Jadi Hmm. nambah pengalaman juga di sana untuk ngajar dan ya di sana saya makin tertarik untuk ternyata ngajar seru juga gitu kayak not bad lah gitu jadi kayak ya udah saya coba juga gitu. Oke, jadi selain tadi apa yang sudah disampaikan Mas Rahmat, termasuk biaya akomodasi, tinggal dan Semuanya. lain-lain itu semua sudah di-cover Iya, gitu ya? iya betul Oke. karena kalau biaya sendiri saya gak kuat. Oke.
Itu dulu cari informasinya dapat dari mana, Mas Rahmat? Dulu apa namanya, kan gara-gara saya suka aktif dalam berbagai, apa ya, komunitas kayak Polyglot gitu kan. Terus, waktu itu juga ada temen yang kebetulan sudah berangkat ke sana, dan ada komunitas tour guide gitu dan saling berbagi informasi, "Oh, ini ada bukaan nih, apa, beasiswa ke Kolombia belajar belajar bahasa Spanyol." Ya udah saya cobain itu kan, dan ternyata ya alhamdulillah rezekinya Kalau 2019 itu tesnya mungkin atau proses apa prosesnya. administrasinya? Kalau dari Kolombia itu pertama kan mereka buka notifikasi, ya biasa ya pengumuman buka programnya itu, habis itu ya biasa kita apa namanya, submit beberapa essay gitu kan, terus, apa namanya, tes kemampuan bahasa Inggris itu tentunya perlu banget, penting banget, hampir semua program yang pernah saya jalani termasuk dulu di SV UGM juga, kemampuan berbahasa Inggris itu perlu adanya gitu loh, dalam artian perlu pembuktian dalam bentuk sertifikat, entah entah itu TOEFL atau IELTS atau, TOEFL IBT dan sebagainya, itu sangat perlu diperlukan menurut saya, Oke. gitu. Oke, jadi mungkin lebih lanjut nanti kalau ada yang mendengarkan podcast ini dan tertarik dengan program bahasa Spanyol atau program yang sudah diikuti Mas Rahmat, mungkin bisa cari tahu lebih lanjut, yang bisa menghubungi di media sosial Mas Rahmat gitu ya, mungkin. Silahkan monggo, dengan senang hati Oke, saya bantu. oke, baik. Jadi Mas Rahmat ada di belajar bahasa Spanyol 3 bulan di Kolombia. Kemudian apa yang dilakukan setelah selesai belajar bahasa Oh, Spanyol? setelah itu kan waktu itu beres, selesai program itu, bulan Novemberan gitu kan, November akhir. Terus, beberapa bulan kemudian kan yaitu Covid menyerang gitu kan, Covid melanda. Jadi, ya apa, yang awalnya sudah antusias untuk mengaplikasikan sebagai pemandu wisata lagi di Yogyakarta dan sekitarnya, ya terpaksa semuanya diputus gitu kan. Nah, alhasil saya apa, memutar kepala saya supaya biar gimana caranya dapat, pemasukan dan akhirnya ada peluang untuk mengajar online, Mbak, dari sana. Nah, pada awalnya, iseng-iseng lah gitu kan, ngajar bahasa Inggris udah banyak nih yang, apa, kayak saingannya lah istilahnya gitu kan. Terus ya udah karena bahasa Spanyol ini di Indonesia pengajarnya cukup jarang, ya udah saya beranikan diri untuk nyoba ngajar bahasa Spanyol dan ya alhamdulillah, selama Covid itu juga, apa namanya, banyak kenalan atau banyak teman-teman baru yang bisa saya dapatkan dari mengajar bahasa Spanyol ini. Saya nggak mau nyebut mereka murid, tapi lebih ke rekan-rekan teman-teman, karena sampai sekarang kita selalu keep in touch itu, semuanya gitu, dan banyak dari murid-murid saya itu yang alhamdulillah sudah apa, dapat kerja di embassy, apa namanya, di Indonesia, embassy berbahasa Spanyol gitu kan. Tapi saya nggak mau nyebutin negaranya apa. Terus ada juga yang udah lulus, DELE gitu kan, jadi kayak sertifikat kayak TOEFL-nya gitu, TOEFL dalam bahasa Spanyol, udah ada yang lulus itu. Terus belum lagi ada yang anak-anak sekolah gitu kan, ada salah satu anak sekolah yang bahkan sampai sekarang dia masih private gitu kan. Dia selalu dapat, A+ di sekolahnya dan sebagainya. Ya alhamdulillah kayak gitu, jadi nambah-nambah relasi, nambah-nambah ya sambil mengamalkan ilmu juga. Nah, itu dari, hasil yang saya dapatkan setelah, dari Kolombia tersebut. Jadi lebih ke ngajarnya itu, Mbak, saya aplikasikan ke sana, gitu. Dan makanya mungkin sekalian tambah juga makanya saya mendirikan satu lembaga, kursus online namanya Idiomaku, ejaannya Idiomaku biasa, Idiomaku, Idiomaku. Itu lembaga kursus saya. Mungkin belum terlalu besar tapi ya alhamdulillah masih gitulah, Oh, masih berjalan. Mas Rahmat mendirikan itu lembaga bahasa, pelatihan bahasa begitu ya? Ya, Secara saat ini online? sama ya secara online. Oke, jadi nanti kalau ada rekan-rekan sini yang tertarik untuk belajar bahasa, bahasa apa aja Mas Rahmat? Sejauh ini baru Inggris sama Spanyol aja karena biar apa ya, kayak biar kekontrol, kayak karena saya kan sekarang spesialisasinya dalam 2 bahasa itu. Jadi, apa namanya, ketika saya rekrut tutor baru pun ya biar saya kekontrol juga gitu loh. Dari segi kurikulumnya, prakteknya dan sebagainya, oh ya ini sesuai nih, ini enggak. Jadi kayak, biar saya bisa, monitor juga gitu kan, biar Oke, nggak terlalu keluar jalur. baik. Itu tadi Mas Rahmat ya pengalamannya di Kolombia, kemudian pulang ke Indonesia di masa COVID begitu, kemudian Ya. mengaplikasikan pendidikan bahasa Spanyolnya untuk mengajar secara online gitu di sini. Nah, selanjutnya Mas Rahmat juga eh, ada pekerjaan begitu di Australia. Nah, bisa diceritakan Mas, gimana ceritanya dari Kolombia loncat ke Australia?
Jadi nah itu juga sebelum pas semenjak COVID itu, pas COVID, apa namanya, kan kadang ada yang hybrid itu kan Mbak, sekolah-sekolah juga. Nah karena ya bisa dibilang gabut itu kan, sambil apa namanya, malamnya ngajar sore atau malamnya ngajar online gitu kan. Nah paginya saya juga ngajar di SMA di Tasikmalaya gitu kan. Nah itu juga yang mungkin menjadi jembatan saya bisa, tiba di Amerika sekarang. Nah tapi sebelum ke Amerika ini, setelah COVID berakhir 2022 kemarin itu, ada program dari pemerintah Australia namanya WHV, Working Holiday Visa. Working Holiday Visa ini diberikan untuk, muda-mudi lah bisa dibilang ya, muda-mudi yang di bawah 31 tahun untuk kayak backpackeran Mbak, gitu loh. Backpackeran ke Australia jalan-jalan, ya namanya backpackeran gitu kan. Cuman kita legal untuk kerja dalam sektor apapun gitu loh. Ya tapi apa ya namanya, cuman, banyak yang kerjanya dalam sektor pertanian, misalkan sektor perhotelan, sektor administrasi dan sebagainya gitu loh. Meat factory dan, itu pokoknya banyak banget gitu. Dan pada tahun 2002 itu, juga awalnya saya agak gimana ya, sejujurnya saya lebih menargetkan ke itu gitu, ke Australia itu. Cuman pas kebetulan waktu itu saya ngambil tes IELTS gitu kan, iseng-iseng lah, ada program ini nih, ada program teaching assistant yang dari Fulbright ini, ya udah saya iseng-iseng coba gitu kan, karena kebetulan, persyaratannya juga sudah masuk lah istilahnya gitu kan. Ya udah saya coba dan, nggak ada niatan apakah bakal keterima atau enggak, ya udah yang penting dicoba dulu, kita kan nggak pernah tahu apa hasilnya gitu kan sebelum kita coba. Saya coba yang Fulbright, saya tinggalin dan, saya coba juga kayak war gitu ya, perang gitu, perang perebutan visanya WHV ke Australia itu, ternyata duluan dapet yang Australia itu. Ya udah saya berangkat ke Australia, saya kerja di berbagai sektor juga di Australia, tapi saya lebih fokus ke hospitality Mbak, ke perhotelan gitu loh. Jadi saya pernah kerja di daerah utara di Darwin, terus di daerah Melbourne juga, utamanya ke sana. Oke, jadi lompat-lompat gitu ya dari Spanyol, dari Kolombia ke Australia. Ini mungkin kisah ini cocok buat anak-anak muda yang juga tertarik untuk jalan-jalan, yang hobi jalan-jalan, yang hobi traveling dan pengen lebih banyak pengalaman internasional. Ini mungkin bisa dicoba juga ya. Banget banget, itu sangat recommended, Bisa. program WHP ini. Oke, baik. Nah, setelah dari Australia itu mungkin periodenya berapa lama dan apa yang dilakukan setelah kembali atau setelah selesai program itu? Nah, kebetulan kan program di Australia itu, masa berlaku visanya 1 tahun, tapi bisa diperpanjang sampai 3 tahun apabila syaratnya memenuhi gitu, Mbak. Nah, kebetulan syarat saya masih memenuhi dan ya kerja di regional dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi pas di tengah-tengah perjalanan saya itu, ya dapat notifikasi keterima Fulbright ini gitu kan. Ya udah saya jalani aja proses-prosesnya kan, dari mulai interviewnya, dari mulai ngerjain TOEFL IPT-nya, dari mulai submit berbagai apa essay tambahan, persyaratan tambahan, administrasi tambahan dan sebagainya saya ikuti aja sambil saya kerja di Australia itu kan. Jadi, setelah kerja, apa namanya, dan pertengahan tahun jadi sekitar 10 bulanan kurang lebih ya, 10 bulanan saya stay di Australia, ya udah saya kembali lagi ke Indonesia buat persiapan keberangkatan Fulbright ini gitu kan, karena harus nyiapin ini itu juga dan sebagainya, karena repot juga kan kalau jarak jauh gitu kan. Terus, apa namanya, alhasil untuk yang Working Holiday Visa Australia itu saya jeda dulu, saya pause dulu untuk beberapa saat, tapi alhamdulillah untuk second year saya, maksudnya visa tahun kedua WHP udah granted itu. Jadi saya masih udah punya visa aktifnya sekarang itu masih ada. Oke, oke. Jadi waktu di Australia itu Mas Rahmat mengikuti seleksi atau mungkin administrasi ya, mengurusi administrasi untuk program Fulbright begitu ya, untuk Yale University ini. Oh, Oke, memang yang dipersiapkan apa saja sih Mas administrasinya? administrasi yang WHV atau yang Yale ini Yang nih? yang Yale. Oke, kalau yang Fulbright ini mungkin bisa teman-teman cek juga sebetulnya dari, website Fulbright resminya gitu kan, Mbak. Jadi, kalau agak ada kesulitan mungkin bisa diketik aja Fulbright biasa, Fulbright FLTA gitu. Nanti keluar banyak, banget informasinya di sana. Untuk lebih rincinya yang jelas, kita harus menyiapkan tentunya motivation letter gitu kan, kayak, apa namanya, beberapa
ya kenapa pengen join program ini, apa kenapa kamu layak dipilih dan sebagainya lah. Mungkin Mbak Sinta juga sudah tahu mungkin kayak gitu kan. Terus tentunya tes bahasa Inggris perlu juga seperti yang tadi saya sampaikan. Terus surat referensi. Surat referensi juga perlu diperlukan dan waktu itu ini apa namanya bukan hanya karena saya sedang ngobrol dengan sekolah vokasi tapi Bu Endang itu salah satu referee saya gitu loh. Beliau Oke, yang memberikan salah satu referensi saya gitu karena apa namanya beliau cukup ya dulu kan kita pernah istilahnya kolaborasi bareng ya waktu ketika apa yang menghandle student exchange itu loh Mbak gitu pertukaran oke, pelajar kecil. ya, Ibu Endang salah satu referennya gitu. Jadi terus terus habis itu ya persyaratan-persyaratan selanjutnya ya kayak interview gitu kan kalau udah lolos dokumen kita ke wawancara, terus ada tes TOEFL IBT tambahan gitu dari Fulbright-nya sendiri, terus submit beberapa dokumen, vaksinasi dan sebagainya itu cukup banyak juga sih sebetulnya. oke. Oke, jadi tadi Mas Rahmat juga mendapatkan referensinya dari Bu Endang ya, Bu Endang Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Alumni Sekolah Vokasi UGM. Nah, tentunya teman-teman di luar sana yang ingin mengikuti program-program internasional ataupun program-program lainnya untuk mengembangkan diri, jika memang membutuhkan referensi, seperti Mas Rahmat bisa juga untuk mengontak kembali Sekolah Vokasi UGM gitu ya. Karena meskipun sudah jadi alumni, tetap menjadi bagian keluarga besar dari Sekolah Vokasi UGM. Baik, nah Mas Rahman mungkin bisa diceritakan dari program di akhirnya tadi sudah mengikuti berbagai administrasi sudah diikuti, akhirnya berangkat ke Amerika Serikat dan mengajar di Bangsa Yale Indonesia. University. Nah, boleh diceritakan ngajar apa, siapa yang diajar, dan bagaimana kegiatan di sana? Oke, sebetulnya agak ada sedikit kisah yang kurang enak sih sebetulnya karena visa saya agak sedikit terlambat keluarnya gitu kan, Pak. Cuman ya intinya program mengajar saya ini saya mendapatkan penempatan di salah satu kampus yang Ivy League. Ivy League itu ya yang sejajar dengan Harvard, dengan Columbia University dan sebagainya. Nah, Yale adalah salah satunya. Dan saya di sini sebagai ASDOS, kalau di Indonesia mungkin bilangnya asisten dosen atau teaching assistant, di mana saya mengajar kelas bahasa Indonesia untuk apa namanya penutur asing gitu loh. Jadi kayak BIPA gitu Mbak. Itu kayak ngajar BIPA dan rata-rata mayoritas murid yang saya ajar di sini adalah orang-orang lokal sini, orang-orang Amerika gitu. Meskipun ada beberapa ya bukan Amerika doang, intinya mereka bukan penutur asli bahasa Indonesia. Ada yang dari Inggris, ada yang dari mana lagi? Bahkan ada dari Malaysia untuk yang angkatan ini. Tapi mayoritas adalah orang asli Amerika gitu. Oke, kalau boleh tahu, kenapa sih mahasiswa atau orang-orang asing itu perlu belajar bahasa Indonesia? Oh, ini yang menarik banget, pertanyaan yang sangat menarik. Saya juga cukup apa ya, bisa dibilang terkejut itu loh, Mbak. Mengingat kapasitas murid yang tertarik belajar bahasa Indonesia di Yale ini terutama banyak banget, Mbak. Jadi untuk yang sekarang aja angkatan yang sekarang yang murid yang join kelas elementary itu yang kelas dasar gitu kan. Ada 36 total, 36. Itu tuh 36 sebetulnya udah hasil seleksi. Kalau dia biarin semuanya masuk itu kayaknya bisa nyampe 60 lebih gitu kan. Karena dari Yale sendiri ada aturan jadi harus dibatasin gitu. Jadi alhasil cuma 2 kelas ini dengan total 36 mahasiswa tadi. Nah, kenapa mereka tertarik dengan bahasa Indonesia? Pertama, mereka ini tuh rata-rata mahasiswa saya mereka mayoritas kayak atlet gitu, Mbak. Mereka kayak atlet-atlet dari berbagai jenis bidang dan sebagainya. Jadi banyak yang dari senior-seniornya tuh kayak dari mulut ke mulut gitu loh. Oh ini bahasa ini nih menarik dan sebagainya gitu. Nah jadi kebetulan dosen utamanya itu Pak Indrio namanya. Beliau cara mengajarnya juga asik, menarik dan suka menggabungkan berbagai budaya Indonesia diperkenalkan ke mahasiswanya. Jadi mereka lebih oh ini kayak gini loh. Terus belum lagi mudahnya bahasa Indonesia gitu. Maksudnya mudahnya bahasa Indonesia adalah kita tidak dalam bahasa Indonesia kan tahu sendiri mungkin. Jadi gramatika itu nomor sekian gitu. Jadi yang penting kita apa namanya berani ngobrol, tahu kosakatanya itu pun itu udah bagus banget gitu kan. Nah, jadi mahasiswa itu tertariknya di sana. Jadi bukan hanya dari segi kebudayaan dan cara belajarnya juga, cara belajar dan mengajarnya, tapi yang paling apa namanya yang paling penting adalah
apa ya istilahnya tingkat bahasa Indonesia itu yang mereka mirip dengan bahasa Inggris dalam artian seenggaknya gak usah mikirin karakter dan sebagainya jadi A B C D dan sebagainya gitu kan. Jadi banyak yang rata-rata sih itu kurang lebih alasannya dan ya tentunya banyak yang alasannya juga suatu saat pengen berlibur ke Indonesia atau apa namanya pernah liburan ke Indonesia dan sebagainya jadi pengen belajar bahasa Indonesia ada yang kayak gitu juga. Oke, jadi itu ya pengalaman Mas Rahmat. Rencananya atau mungkin targetnya 2 semester ya ngajar di Yale University selama 2 semester. Nah, kalau di sana tuh berarti banyak juga pengajar atau mungkin yang seperti Mas Rahmat ini mengajar bahasa Indonesia, orang Indonesia. Dalam artian asdosnya juga atau dosen utamanya nih? Boleh asdos, boleh desain utama, mungkin bisa Kalau diceritakan. untuk ASDO sendiri kan FLTA ini program Fulbright ini dari Indonesia sendiri untuk angkatan tahun 2023-2024 kita delegasinya ada 10 orang gitu loh. Dan 10 orang tersebut disebar di berbagai universitas yang berbeda, Mbak. Jadi di 10 universitas berbeda di Amerika ini. Nah, itu untuk teaching assistant. Apa namanya untuk dosen sendiri di Yale sendiri ada 2 dosen utama gitu loh. Dan untuk dosen utama yang mana apa namanya masing-masing mengampu apa namanya tingkatan yang berbeda-beda gitu. Jadi dan untuk teaching assistant sendiri dari Fulbright tersebut sebetulnya terbagi lagi. Maksudnya terbagi lagi ada yang jadi asdos kayak saya kayak asisten aja, ada yang jadi pengajar utama, ada yang seperti itu juga. Tapi mayoritas sih jadi asisten dosen aja gitu. Oke, jadi dan ini programnya setiap tahun Mas Rahmat atau Ya, gimana? betul. Setiap Setiap tahun tahun ada dan ya? ya, dan setiap tahun dan rata-rata hampir setiap tahun juga mereka tutup pada tanggal 15 April pokoknya. Oke, Deadline-nya. Dia udah oke. tenggat waktunya kapan. Oke, jadi kalau ada yang tertarik seperti Mas Rahmat punya pengalaman mengajar bahasa Indonesia di luar negeri begitu bisa segera cek websitenya gitu ya untuk karena terbuka kesempatan terbuka lebar untuk secara Setiap umum orang. gitu ya, setiap orang bisa Orang mendaftar setiap gitu. umum dan sebagainya bisa banget. Jadi bahkan kalau boleh jujur saya pribadi untuk pengalaman mengajar bahasa Indonesia saya tidak terlalu banyak gitu loh. Paling dulu pernah pun ngajar ya kursusan gitu kan untuk anak-anak dan tapi karena salah satu persyaratan Fulbright ini adalah kita punya pengalaman mengajar minimal 2 tahun gitu loh. Jadi pengalaman mengajar entah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan ya jadi bagi teman-teman juga mungkin yang pernah punya pengalaman baik mengajar bahasa Indonesia itu lebih baik ataupun bahasa Inggris itu akan sangat membantu untuk dalam proses seleksi untuk program Fulbright FLTA ini. Oke, Mas Rahmat, terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Tadi sudah cerita kehidupannya dari kuliah, mengikuti kegiatan internasional, kemudian tadi pertama kali vokasi memperkenalkan ya yang international networking-nya sehingga terus setelah lulus cari terus program-program internasionalnya. Nah, sekarang saya pengen tahu what next Mas. Kira-kira setelah selesai dari program ini di Yale University apa kira-kira apa yang pengen di targetnya Mas Rahmat? Target terbesarnya untuk jarak dekat sih mudah-mudahan mohon doanya juga pengennya sih mendapatkan beasiswa untuk lanjut kuliah S2 Mbak. Jadi itu target terbesar saya gitu. Jadi dan setelah mendapatkan S2 saya rencana pengen kembali ke Indonesia buat ya pengen jadi dosen itu. Jadi buat ngajar gitu juga sambil berbagi pengalaman luar negeri terus sambil bisa mengajar dengan apa namanya bidang studi yang saya apa ya saya mampu gitu. Oke, baik Mas Rahmat. Oke, tadi plannya Mas Rahmat. Semoga semua impiannya bisa terwujud on the track gitu ya. Oke, mungkin terakhir Mas Rahmat boleh kasih tips and trick gitu untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang masih duduk di bangku kuliah. Apa kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi dunia setelah lulus gitu? Boleh sharing. Baik, itu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus sekali. Kalau boleh saya sedikit berbagi, apa yang saya rasakan adalah yang harus dipersiapkan pertama banget adalah satu bahasa gitu loh. Ya. Karena bahasa itu kan menjadi jembatan antara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain itu kan. Entah bahasa Inggris utamanya itu wajib banget bahasa Inggris kayak
udah makanan pokok istilahnya gitu kan. Plus kalau bisa tambahkan satu bahasa tambahan lainnya, entah mau Mandarin kek, mau bahasa Spanyol kek, mau bahasa Jepang atau apa aja silakan terserah. Karena itulah yang akan membuka cakrawala kita ya, akan membuka network kita, jaringan kita dan sebagainya itu yang akan membuka. Dan yang selanjutnya adalah kita juga jangan apa ya, jangan menyerah dan jangan jangan dulu apa ya, istilahnya mah jangan dulu mentalnya harus jangan jangan break dulu gitu, jangan rusak dulu mental di awal. Tapi kita harus benar-benar kayak kalau udah gagal ya udah coba lagi yang lain itu kan masih banyak peluang-peluang di luar sana. Jadi harus kuat mental. Jadi yang pertama bahasa itu harus dipersiapkan, yang kedua apa namanya mental juga harus kuat. Jadi jangan jangan gagal sekali ya udah nyerah jangan kayak gitu. Jadi justru saya juga bisa sampai sejauh ini tuh bukan berarti apa yang saya daftar langsung berhasil. No, itu big no. Hampir itu saya udah kebal banget dengan berbagai penolakan dan sebagainya. Oh, udah berpuluh-puluh folder di laptop untuk gagal program ini itu dan sebagainya tapi ya udah saya kalau gagal ya udah gitu loh. Lebih baik kita gagal setelah mencoba daripada gak pernah mencoba sama sekali. Itu prinsip prinsip saya. Oke, itu tadi tips and trick dari Mas Rahmat ya untuk dan juga pesan gitu untuk rekan-rekan mahasiswa. Nah, kalau itu tadi pertanyaan terakhir, mungkin ini pertanyaan paling-paling terakhir atau yang terakhir sekali. Mungkin Mas Rahmat sebagai alumni, apa yang ingin disampaikan untuk alma mater Sekolah Vokasi UGM? Silakan. Baik, sebetulnya banyak banget yang ingin saya sampaikan untuk alma mater. Yang jelas satu hal saya sangat bersyukur banget, saya sangat berterima kasih sudah menjadi bagian alma mater Sekolah Vokasi UGM. Karena dari Sekolah Vokasi UGM itu saya belajar banyak sekali mulai dari apa namanya bidang akademiknya saya dapat dan juga bidang prakteknya juga tentu saya dapat banyak dan dari sanalah saya juga, apa namanya, pertama kali mengembangkan international network saya, terus ditambah juga dari sekolah vokasi juga memberikan keleluasaan untuk mahasiswa-mahasiswanya untuk lebih berkembang lagi, baik dari segi profesionalnya maupun akademiknya. Dan ya dengan hal tersebut saya rasa itu sudah menjadi, harta karun yang sangat besar yang saya temukan dari sekolah vokasi UGM ini, gitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Rahmat untuk pesannya dan testimoninya ya sebagai alumni dari Sekolah Vokasi UGM. Dan rekan-rekan, demikian tadi mungkin kisah inspiratif ya dari Mas Rahmat Hidayat, alumni D3 Pariwisata Sekolah Vokasi UGM. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari mendengarkan kisah dari Mas Rahmat ini. Dan untuk Mas Rahmat, terima kasih waktunya. Terima kasih sudah berbagi, sudah menjadi inspirasi untuk kita semua. Semoga apa yang dicita-citakan, target-targetnya bisa terlaksana semuanya. Amin. Baik, uh, tidak lupa kami juga menginfokan mungkin untuk rekan-rekan yang alumni Sekolah Vokasi UGM yang ingin berbagi kisah inspiratifnya seperti Mas Rahmat tadi bisa menghubungi kami baik dari media sosial Kavogama ataupun melalui Humas Sekolah Vokasi UGM. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.